Halo guys, kembali lagi bersama aku Krisna Eka Saputra. Oke, sekarang aku akan membaca komik berjudul Hantu Gang Buntu. Oke, sebelum aku membaca, harap kalian like, komen, subscribe, dan lonceng notifikasinya. Oke, horol talas. Oke, subscribe ya guys, pas subscribe. Oke, dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Francisca adalah seorang wartawati yang khusus mengulas kisah misterius. Kali ini dia sedang menyelidiki rumor tentang hantu gang buntu di sebuah desa terpencil. Jauh juga tempat ini, tapi demi mengetahui benar atau bohong berita hantu itu, tidak apalah. Francisca pun bertanya ke penduduk lokal tentang di mana sering terlihat penampakan si hantu gang buntu. Disebut begitu karena hantu itu pada awalnya sering terlihat di pojok-pojok gang yang buntu. Tetapi sekarang hantu itu menampakkan diri di sembarang tempat. Warga jadi makin resah. Setelah melalui banyak penyelidikan info dari warga setempat, kurasa di gang inilah awal mula penampakan si hantu gang buntu muncul. Karena tiap bulan purnama hantu itu bangkit dan meneror warga sini. Maka Francisca pun menyewa dan menempati kamar kos angker yang diduga dekat dengan lokasi penampakan nantinya. Malam ini adalah malam bulan purnama dan seperti diduga kamar kos yang telah lama kosong dan angker itu mulai mengeluarkan suara-suara aneh. Francisca, suara siapa ini? Dari mana tahu namaku? Kau akan merasakan akibatnya. Tak lama kemudian ruang kamar menjadi panas. Lalu munculnya sebuah asap dengan sosok mengerikan. Meski terkejut dan ketakutan, Francisca berupaya untuk tidak panik. Francisca, berani sekali kau mengusik tempat ini. Coba saja sampai berapa lama kau akan bertahan. Siapa kau ini? Sebenarnya tidak akan takut padamu. Setelahnya hantu itu pun menghilang. Lalu paginya Francisca pergi mencari info pada penduduk di pos Roda Muda. Pemuda itu tampak heran karena Francisca berani menempati rumah kos angker itu. Hati-hati mbak, dia adalah arwah penasaran yang suka menyanyi sedih dan menakutkan. Ibu, benarkah? Rasa penasaran Francisca mengeluarkan ketakutannya malam itu saat ia mendengar nyanyian sedih dari gang. Maka ia segera mengintip di kamarnya. Betapa terkejut ia, ada sosok wanita bertopi sedang menyanyi dengan badan yang tidak menyentuh bumi. Sepertinya hantu itu menyadari bahwa Francisca sedang memperhatikan dan ia melirik dengan merah. Francisca buru-buru menutup lubang dinding agar hantu itu tak melihatnya. Krit, duh, almari kuno ini berat sekali, berat banget. Cepat tutup. Belum sempat Francisca menutupnya, muncullah dari lubang dinding itu hantu yang dilihatnya tadi. Francisca terkejut hingga jatuh ke lantai. Francisca,
Kau harus ikut denganku. Siapakah kau? Aku tidak bermaksud mengganggumu. Tujuanku kesini untuk membantu agar arwahmu tenang. Mengerikan itu telah berdiri di depannya, tapi anehnya Francisca tidak merasa takut lagi. Lalu seakan terjadi dialog antara mereka berdua. Tolong temukan jasadku dan kuburkan aku dengan layak. Ternyata hantu itu adalah seorang wanita yang telah lama meninggal, dibunuh oleh penjahat dan dikubur begitu saja di gang itu. Baiklah, aku akan menuruti maumu supaya arwahmu tenang. Keesokan paginya Francisca dapat dengan penduduk setempat menemukan jasad seorang wanita yang selama ini menghantui warga desa. Ternyata selama ini tidak ada seorang pun menyadari bahwa di gang buntu itu telah terkubur seorang wanita korban kejahatan. Kemudian para warga pun segera menguburkan jasad wanita itu dengan layak dan mengirimkan doa untuknya. Sejak saat itu rumor tentang sosok hantu gang buntu yang meneror warga desa sudah tak terdengar lagi. Aku lega karena misiku kali ini telah membawa hikmah dan manfaat. Oke, cerita pun selesai. Dadah.